Ketua Danantara, si Danantara, kemudian Pak Menteri Keuangan dan Kepala Badan BUMN, sekaligus CEO Danantara. Pagi ini kami ada meeting terbatas melanjutkan meeting kemarin yang juga kemarin dihadiri oleh Gubernur BI dan Kepala OJK. Dan hari ini tentu kami memonitor atas arahan Bapak Presiden, dan Bapak Presiden sudah memonitor terkait perkembangan pasar modal akibat daripada regulasi atau apa yang dilakukan oleh MSCI dan juga dilakukan oleh rating yang lain seperti UBS dan Goldman Sachs. Dan perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia dari secara ekonomi tetap kokoh dan koordinasi antara fiskal moneter berjalan dengan baik. Dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan hari ini pagi ini masuk di dalam jalur hijau. Dan menanggapi situasi ini, pemerintah menegaskan bahwa komitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas bangsa ini juga untuk kredibilitas pasar modal melalui beberapa langkah strategis. Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa. Kemarin diumumkan bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa, dan juga untuk mencegah praktek pasar yang tidak sehat. Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi termasuk dari Danantara dan juga agensi lainnya. Dan tahapannya itu sebetulnya sudah masuk di dalam Undang-Undang P2SK, dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahap berikutnya. Kemudian terkait dengan penguatan governance dan keterbukaan publik, pemerintah menjamin perlindungan bagi seluruh investor dengan menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi. OJK dan BI diharapkan untuk menerbitkan aturan yang meningkatkan free float dari 7,5% menjadi 15%. Dan ini ditargetkan, kemarin juga sudah diumumkan oleh OJK di bulan Maret ini. Dan ini sebetulnya setara dengan berbagai negara, karena Indonesia atau bursa efek free float-nya kemarin terlalu rendah. Bandingkan dengan Malaysia yang 25%, Hong Kong 25%, Jepang 25%, Thailand sama dengan Indonesia, nantinya 15%, Singapura masih 10%, Filipina 10%, dan Inggris 10%. Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan lebih tata kelola lebih baik. Nah, kemudian perdagangan juga dengan adanya demutualisasi dan free float lebih tinggi akan lebih stabil dan mengikuti standar internasional. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tadi kami bahas juga dengan Pak Menteri Keuangan bahwa dana pensiun asuransi itu limit untuk investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%. Nanti Pak Menteri akan menyampaikan. Dan ini anggaran terkait dengan regulasi yang baru ini sejalan dengan standar yang berpraktek di negara-negara OECD. Jadi kita sudah semakin mendekati kepada permintaan daripada standar internasional. Dan Indonesia komitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut agar tentunya kita bisa mempertahankan di standar emerging market, dan tentunya kita berharap bahwa pasar modal kita lebih kuat, lebih adil, lebih kompetitif, lebih transparan, karena ini merupakan signal, sekali lagi saya katakan signal kepada global market, tetapi faktor fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir
terkait dengan kondisi makroekonomi maupun kondisi fiskal kita. Terima kasih Pak Menteri Keuangan. Baik. Pak, kira-kira itu akan berdampak ke IHSG bagaimana ke depannya? Apakah ada kemungkinan bikin pasar sepi nggak Pak dengan level kenaikan jadi 15 itu Pak? Tidak. Jadi kita sudah lihat bahwa berapa kebutuhan investor. Kalau Freeport naik kan sebetulnya investasi akan masuk. Likuiditas meningkat. Pak tadi ada bilang soal demutualisasi bursa, kalau nggak salah kan RUU demutualisasi bursa kan di bawah Pak Menteri Keuangan juga ya, di DSPSK. P2SK. Seperti apa? Ya, demutualisasi diharapkan mulai berproses di tahun ini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cepat juga. Karena itu akan mengurangi level konflik kepentingan antara anggota bursa yang menentukan dan kepengurusan dari bursa itu sendiri. Apa ada katanya dengan mundurnya jurus dari Pak? Ya tentunya ya diapresiasi, dan tetapi kita terus harus menjaga governance, dan tentu kita melihat bahwa ke depan pemerintah akan memonitor bahwa kepengurusannya akan lebih memperhatikan tata kelola dan menjalankan roadmap yang sudah ada di dalam Undang-Undang P2SK. Dan itu tidak akan meningkatkan risiko kita akan turun dari emerging market? Tidak. Justru akan meningkatkan kestabilan kita di emerging market. Karena ini sudah setara dengan berbagai negara. Pak, terkait arahan Pak Presiden apa aja ya Pak? Ini yang tadi saya sampaikan adalah seluruhnya arahan Bapak Presiden. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dukungan Danantara untuk pasar modal gimana Pak? Dukungan Danantara untuk pasar modal Pak? Iya Pak Ruslan. Realisasinya mungkin Pak? Oke, ya terima kasih. Ya tentunya Danantara dalam ini mempunyai kepentingan yang sangat besar, karena kalau kita lihat banyak perusahaan BUMN kita ini yang sudah listing di publik, dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, hampir 30% dari total market kapitalisasi pasar yang ada di bursa itu adalah kontribusi dari BUMN kita. Jadi ya kita juga ingin mendorong agar bursa kita ini menjadi lebih transparan, lebih terbuka, dan juga menjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, selalu menjunjung tinggi tata kelola governance yang baik, yang harus kita selalu tingkatkan secara terus-menerus. Jadi dan kita Danantara tentunya dengan adanya program demutualisasi ini yang akan diakselerasi, kita juga tentunya terbuka, dan banyak seperti baik di negara-negara lain, banyak software lain juga menjadi bagian dari bursa itu, dan tadi kita juga bicara, kita juga akan terbuka tim bursanya untuk melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat positif, yang memang sesuatu yang perlu kita lakukan ke depannya agar bursa kita ini menjadi lebih baik, lebih dalam, dan memberikan transparansi yang lebih meningkat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Pak, dukungan konkret setelah crash, market crash apa Pak? Baik saudara, itulah keterangan pers dari pemerintah untuk merespon situasi gejolak di indeks harga saham gabungan beberapa waktu terakhir. Tadi disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa sampai saat ini fundamental ekonomi Indonesia kuat, dan pagi ini IHSG juga sudah mulai rebound, dan ada sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk merespons gejolak IHSG ini. Dan